Nah hari ini program kita namanya Riff Talk. Sharing. Riff Talk aja kayaknya lebih seru ya. Nah pas banget nih narasumber kita adalah narasumber terbaiknya di Riff saat ini. Masih belajar sama lah. Nah karena kita ini sesi pertama dari Riff Talk, kita akan bicara juga awal dari riffing. Cycling berarti. Ya, kita akan mulai dari cycling proses. Ya. Cycling ini sebenarnya menurut gua suatu proses yang nggak berhenti dalam waktu 1-2 bulan gitu. Cycling itu bakal terus berlanjut sampai ke kondisi, ini kalau misalnya kita ngomong parameter ya, sampai ke kondisi. Nah, kita ngomongin nitrogen cycle itu simptomnya seperti apa sih dari Iya, kalau misalnya kita ukur secara parameter ya, biasanya kan kalau cycle itu ada 3 parameter yang diukur. Pada saat misalnya udah 30 hari, udah WC, parameter Big 3 udah di angka sesuai, nutrien juga udah di angka sesuai, itu belum berarti proses cyclingnya kelar gitu. Ngomongin Coral Hardy nih, kan kita ngomongin Coral Hardy, karena teman-teman nggak tahu tuh Coral Hardy itu, define Coral Hardy itu kayak apa sih? Kasih contoh 5 Coral Hardy lu. Dan seperti kesimpulannya adalah, lu nggak usah terlalu takut, karena semua orang mengalami masalah yang sama. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Java Riff. Jadi buat kalian yang pertama kali nonton channel kita, awal channel kita tuh sebenarnya di air laut banget. Mungkin dengan adanya waktu, akhirnya kita berubah terlalu jauh ya. Sekarang lagi banyak di koi. Dan buat teman-teman nanti ke depannya memang channel kita akan kita bagi-bagi. Jadi kita nanti ada yang memang, karena kita memang kalau Java tuh sebenarnya lebih mainnya tuh sebagai specialized store sebenarnya. Jadi kita kalau riff tuh riff banget, kalau lagi koi banget, lagi goldfish banget. Jadi ke depannya pasti ada beda-beda channel dan beda-beda host juga ke depannya. Seperti kita janjiin sama kalian, kita ada beberapa host di Java ke depannya, dan gue akan balik lagi ke Riff. Riff. Nah, oke. Nah, hari ini program kita namanya Riff Talk. Riff Talk. Riff Talk aja kayaknya lebih seru ya. Boleh, siap. Ikut aja Riff kita. Talk. Ini kita lagi cari nama. Ini karena Yusuf pas lagi datang mau ngambil koral, karena kita tiap hari ada bidding. Ampun. Jadi beli terus. Karena tanknya saking banyak. Lu ada berapa banyak tank sih? Tank yang bisa di display mungkin 5 ya. Cuman yang satu lebih ke frag tank, terus yang satu kayak cuman penampungan aja lah gitu ibaratnya. Penampungan buat karantina sementara atau apa, itu pun juga outdoor gitu. Oh, lu ada outdoor? Ada outdoor juga. Nanti kita tanya-tanya ya. Ya, boleh. Kayak how is it ya? Outdoor riff tank guys, new sih. Iya, outdoor di Bekasi lagi. Yang super panas ya? Super panas. Gila. Oke. Nah, Riff Talk ini sebenarnya kita mau bangun sebagai kayak sharing platform sesama Riff. Maksudnya kita kan biasa kan yang suka sharing tuh Ponto sebelumnya tuh, Om Ponto yang suka sharing. Jadi hari ini kita langsung cari narasumber aja. Nah pas banget nih narasumber kita adalah narasumber terbaiknya di Riff saat ini. Masih belajar sama lah. Belajarnya ngeri boy, ya kan gila. Nah oke, gue kenal sama Yusuf kayaknya as early as last year. Last 2 years? 2 years. Main Riff itu sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun yang lalu. Iya, cuman 3 bulan sebelumnya udah mulai research lah. 3 bulan sebelum punya tank pertama gitu. Iya. Itu. Dan gue ingat banget pertama kali rank pertama lu tuh kecil ya malahan ya? 60, 50. Jadi gue agak kaget sih waktu itu dengan tank lu yang menurut gue gila nih orang tanknya mulai kecil terus penuh ya? Penuh banget tanknya. Terus dengan pembawaannya Yusuf, karena by the way buat kalian yang sedikit nggak tahu, Yusuf itu salah satu orang dengan bagian penting di Bisnet. Ya. Jadi ini mesti dikat. Gue tuh dibawain salah satu narasumber Bisnet, jadi emang basicnya lu data oriented banget ya orangnya. Iya, research sih, product development sama research R&D gitu, packaging produk, creating produk. R&D produk, dan memang sukanya di situ, di research-nya. Nah, jadi ini nggak main-main sebenarnya. Jadi enaknya di dunia review itu customer-nya juga orang gila dengan background yang super gila, dan enaknya bisa kita undang secara gratis di sini. Nanti dapat ini
free narasumber dapat free stability kayaknya. Ya boleh ya kayaknya ya. Nanti kalau buat kalian mau jadi narasumber dapat free stability dari kita. Oke. Nah oke, so kasih tahu gue cerita pertamanya. Semua orang kan yang namanya nge-riff itu pasti punya masalah-masalah mereka sendiri. Bisa diceritain gak sih di awalnya lu tuh kayak masalah-masalah di Riff Tank yang buat lu di awal tuh apa sih buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai Riff Tank? Oh oke. Sebenarnya masalahnya itu lebih ke knowledge ya di awal. Jadi gimana kita bisa jujur dulu waktu mau mulai Riff itu berat banget. Takut gagal gitu, ibarat takut crash, takut nggak berhasil segala macem. Akhirnya ya kita coba cari informasi, kumpulin data, bikin seakuntabilitas mungkin prosesnya gitu ya. Kayak cycling kita data gitu, hari pertama simptomnya apa, hari kedua simptomnya apa, kita analisa dulu baru berani start lah gitu ibaratnya. Jadi awal tuh biasanya orang yang baru terjun ke Riff ya knowledge lah gitu biasanya, yang masih kurang ya. Jadi mau nggak mau memang kita kalau mau nge-riff itu mesti banyakin knowledge dulu. Nggak usah takut buat belajar, gagal itu proses, milestone lah ya kalau gagal. Saya pun juga semi crash sekali, terus semi crash 2 kali sih sebenarnya, semi crash 2 kali, crash sekali gitu. Mas jadi kita sering crash. Jadi ya itu proses lah gitu, kita nikmatin aja. Yang penting bisa starting small dulu ya. Dalam artian small itu nggak usah terlalu buru-buru masukin koral mahal, nggak usah terlalu buru-buru buat jadi langsung cepet bagus gitu. Semua butuh proses, kita nikmatin aja prosesnya gitu. Kayak dulu juga mungkin gua nggak berani buat beli koral mahal gitu, karena learning curve-nya belum dapet. Once kita udah lebih confidence buat tahu gitu cara nge-keep koral, ya udah bisa lebih confidence buat berani invest lah, kita ngomong ya quote and quote invest di koral mahal, karena kan nanti once itu udah berkembang biak kita bisa frag bagi-bagi ke teman-teman atau mungkin di sell lagi gitu. Itu sih pertama, knowledge sih terutama ya yang jadi ini. Bahkan kayak misalnya dosing gitu ya, dulu tuh cari informasi mengenai dosing, tata cara dosing gimana, berapa dosingnya segala macam itu agak susah. Dan to be honest ya gue kebantunya di resepnya Red Sea gitu, yang My Recipe itu ngebantu banget. Di situ gue bisa simulasi dengan tank ukuran berapa, kebutuhan dosingnya berapa per hari, dan itu penting buat orang yang baru terjun ke Riff ya. Walaupun ternyata 30 hari pertama kita nggak perlu dosing, belum tentu butuh dosing gitu. Cuman kan ya namanya kita antisipasi, kita pengen butuh dapat knowledge-nya supaya bisa mitigasi kegagalan, akhirnya ya kita mesti pelajarin. Dan kebantu waktu itu di websitenya si Red Sea kalkulator ya. Red Sea kalkulator, My Recipe ya. Riff kalkulator. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mulai di Riff, sebenarnya Red Sea itu punya semacam platform buat kalian itu bisa ngetik size akuarium lu pada berapa. Isinya mixed reef, soft, dominan soft, atau SFS dominan, itu semua kita bisa set. Ya itu bisa jadi guideline sih. Walaupun nanti balik lagi konsumsi Big Three itu nutrien segala macam based on dari keadaan tank masing-masing gitu ya, sama isinya gitu, biolotnya segala macam. Tapi ya itu baseline awal oke lah gitu. Kita setup pertama, kita set segitu sambil kita monitoring berkala gitu ya parameternya, itu masih oke buat kita jadiin awal bener, acuan awal. Nah karena kita ini sesi pertama dari Riff Talk, kita akan bicara juga awal dari riffing. Cycling berarti. Ya, kita akan mulai dari cycling proses, ya kan? Buat teman-teman yang belum tahu arti cycling itu kalau di air laut itu namanya bersepeda. Enggak sih? Bersepeda. Ya, namanya sebenarnya arti cycling adalah artinya mulai awal dari nitrogen cycle. Mungkin kalian bisa riset sendiri nitrogen cycle apa, karena nitrogen cycle intinya adalah perubahan dari amonia ke nitrit dan ke nitrat. Dan kalau di kita nanti depannya ada namanya identifikasi yang untuk proses menurunkan nitrat sendiri. Nah, buat gua kan sebagai toko ataupun sebagai akuaris ya, dari dulu kan basicnya kalau kita diajarin, karena basic kita kan BRS kan, ataupun kita bisa bilang dulu riff to riff lah untuk forum lah ya, mungkin itu lebih tepat ya. Dulu kan kita semua pakai namanya parameter based on test kit gitu. Buat lu sendiri ada nggak sih kayak how to make cycling easier gitu?
Kayak karena gini, misalnya contoh nih, misalnya saat gue pakai Keyord Live Rock gitu, end up Death Rock itu gue punya diatom ekstrim banget. Mungkin ada post-pad gitu yang tinggi gitu kan. Emang post-padnya gila. Nah, dari lu sendiri tuh gimana sih mengidentifikasi cycling itu selesai tanpa menggunakan test kit? Itu ada nggak sih sebenarnya prosesnya? Oh, oke. Menarik sih. Karena banyak orang-orang itu sebenarnya gue nggak terlalu berpengalaman kalau misalnya tanpa test kit. Karena jujur dari awal itu salah satu disiplin yang dilakuin tes parameter air weekly gitu istilahnya. Nah, cuman kalau misalnya ditanya secara visual, cycling itu udah quote and quote sukses atau enggak gitu ya. Mungkin ada beberapa hal sih kriteria cycling bisa dianggap sukses ya. Karena kalau kita misalnya ngomong cycling dari awal dulu gitu ya, cycling itu kan ngebentuk ekosistem di closed environment gitu ibaratnya. Ya, tank itu kan closed environment. Karena di closed environment tersebut kita harus bikin ekosistem yang bisa mendukung segala kebutuhan dari biota yang nanti bakal kita masukin gitu ibaratnya. Kayak misalnya kita masukin ikan, berarti kan ikan akan produksi namanya amonia gitu ibaratnya. Harus ada sistem yang bisa menghandle baik itu mekanis ataupun secara biologis gitu. Nah, biasanya kita melakukan kombinasi itu antara sistem mekanis dengan biologis. Biologisnya ya dengan membuat ekosistem bakteri gitu ibaratnya. Nah, cycling ini sebenarnya menurut gue suatu proses yang nggak berhenti dalam waktu 1-2 bulan gitu. Cycling itu bakal terus berlanjut sampai ke kondisi, ini kalau misalnya kita ngomong parameter ya, sampai ke kondisi parameter Big Three itu lebih stabil, nggak banyak turun naik. Nutrien bisa menghandle lonjakan nutrien yang agak besar. Nah, itu juga bisa dibilang proses cyclingnya itu udah komplit, dan itu nggak cuman 5 bulan, bisa setahun gitu ibaratnya, sampai benar-benar ion itu di tank itu bisa benar-benar balance gitu. Karena yang dituju itu adalah keseimbangan ion di dalam tank dan keseimbangan ekosistem. Ekosistem bakteri juga ini agak challenging ya, dalam artian bakteri itu kan ada yang baik, ada yang buruk ibaratnya. Gimana kita bisa menjaga ekosistem bakteri ini lebih dominan ke bakteri-bakteri yang baik. Itu juga prosesnya agak panjang gitu ibaratnya. Berarti gue cut dulu. Berarti artinya menurut lu cycling itu sebenarnya nggak bisa dilihat oleh mata. Basically is never ending process saat semua stabil berarti. Iya benar. Saat semuanya stabil udah mencapai keseimbangan ion. Biasanya paling gampang indikator itu Big Three itu nggak naik turun, nggak swing lagi gitu ya. Tiba-tiba MG-nya drop padahal nggak ada yang konsumsi kayak gitu-gitu, itu biasanya udah lebih balance. Nutrien juga nggak naik turun, itu lebih balance gitu. Secara overall sih kalau dari pengalaman pribadi ya, apalagi di akuarium yang ada di galeri, gue sih bisa bilang bisa di atas tahun ya. Bisa di atas tahun, bener. Mungkin kalau secara visual ya, kalau kita ngomong cycling udah lebih ready ya, quote and quote, misalnya ugly face-nya udah lewat gitu. Ugly face buat teman-teman yang nggak tahu itu artinya udah nggak ada diatom, udah nggak ada alga, green alga, brown alga, bener. Terus nggak ada alga-alga lain gitu ya, kayak hair alga yang numbuh gitu setelah cycling. Tank udah lebih bersih lah gitu, udah lebih bersih. Mungkin itu bisa dibilang step pertama cyclingnya udah selesai gitu. Oke, ini pertanyaan kedua nih, karena teman-teman tuh pasti di rumah kita coba bikin yes or no question ya, biar kalau yang masih baru jangan bingung, seperti tadi Yusuf bilang, santai aja, dengerin aja, mungkin bisa masuk something gitu. Oke, pertanyaan kedua, kebutuhan nambahin bakteri setiap minggu tuh penting nggak penting buat lo? Oke. Nah ini karena relevansi banyak ya, kita di Reef tuh consistently adding bacteria. Betul. Jadi sebenarnya sampai sekarang akhirnya diikutin banyak banget penjual air tawar ataupun pemain air tawar yang mulai menambahkan nitrifying bacteria di dalam akuarium betul-betul. Dimana saat itu dulu tuh bukan common practice dari air tawar. Maksudnya evolution air tawar di Indonesia pun juga ekstrim gitu menurut gue ya, the last few years ya. Nah menurut lu sendiri apa dari lu? Oke, jadi gini sebenarnya, bakteri itu di closed ecosystem itu kan ada yang hosting di beberapa tempat. Ada yang di water column,
ada yang di media bakteri gitu. Water column tuh apa ya? Water column tuh di sinilah gitu. Di air. Di air gitu. Okay. Itu di water column gitu. Sama di media bakteri di pasir, di scaping, di media bakteri secara literal apa namanya marine pure, Vivaria something gitu. Nah, pada saat kita water change itu sebenarnya kita ngebuang beberapa bakteri juga. Karena kan posisi dia ada di water column. Biasanya bakteri-bakteri yang di water column tuh yang aerob gitu. Heterotropik bakteria itu semua di water column. Bakteri yang bikin blooming tank itu di water column gitu. Jadi kalau misalnya mau buktiin bener nggak ada bakteri di water column, ya lihat aja kalau tank blooming itu berarti ada bakterinya gitu. Berarti yang gue blooming gitu. Gitu. Nah, pada saat kita water change itu kan berarti ada bakteri yang kebuang gitu. Menurut gua bisa jadi best practice. Nih gua ngomong best practice ya, jadi nggak harus gitu. Untuk kita reintroduce lagi bakteri-bakteri atau komunitas bakteri yang sempat kebuang pada saat water change gitu. Oke. Jadi ekspektasinya secara jumlah klaster bakterinya itu nggak berkurang gitu ibaratnya. Dia kan kalau untuk yang bakteri di water column heterotropik itu cepat perkembangannya. Kita introduce misalnya 100 bakteri per mili, itu dalam waktu 8 jam udah bisa ribuan gitu. Makanya namanya tank bloom itu Claudi itu cepat banget kan prosesnya. Gitu. Karena dan memang hampir selesai hilang tanpa UV ataupun mungkin kalau di air laut kita lebih hoki kan ada protein skimmer mungkin. Betul. Nah sebenarnya kalau nih gue ngomong jujur ya, kalau misalnya bakteri anaerob itu menurut gua nggak perlu di dosing setelah WC karena sebenarnya dia masih stay di media bakteri. Gitu. Dia nggak kemana-mana. Yang kita buang kan bakteri yang di water column. Gitu. Jadi buat yang anaerob bakteri itu bisa opsional lah gitu. Kalau misalnya water change ini ada water change ini kan tujuannya beda-beda ya. Ada yang buat replenish big tree, ada juga buat reduce nutrien supaya balance gitu reduce-nya antara fosfat dan nitratnya turunnya bareng gitu dengan water change. Nah pada saat kita kita water change untuk mengurangi nutrien, nggak ada salahnya kita dosing juga bakteri anaerob gitu. Contohnya misalnya si Chem Stability gitu, itu isinya anaerob. Tapi yang pristine ini blend, dia ada heterotropik, ada autotropik. Anaerob harusnya di Stability yang buat cycling. Part of it. Sorry? Part of it. Iya benar. Kalau Stability yang dikasih tahu sama si Paulo waktu itu is aerobic. Fakultatif. Si stability itu ada bakteri anaerobnya juga. Iya, ada, betul. Iya, tapi nggak banyak. Tapi fokus dia adalah bakteri-bakteri buat pengurai gitu. Jadi tujuannya sebenarnya agak sedikit berbeda. Gitu. Jadi nitrifying sama denitrifying isinya. Yang stability ini nitrifying sama denitrifying AOB sama NOB kita ngomongnya. Kalau pristine ini blend. Jadi ada AOB juga, ada NOB juga, plus beberapa probiotik yang bisa mengolah detritus misalnya gitu, dan itu biasanya tipikal bakteri-bakteri heterotropik gram positif lah gitu. Jadi dia kemampuan pengolahannya sebenarnya lebih tinggi, spesifik strain buat spesifik purpose lah gitu. Kayak specific purpose lah ya. Iya benar, kayak Lactobacillus sirota strain itu kan Lactobacillus untuk spesifik purpose si sirota strain-nya itu. Jadi ya memang isinya ada beberapa spesifik purpose bakteri buat pengolahan gitu. Misalnya mungkin ada sulfur denitrification bakteri juga. Nah, mungkin sih. Ya. Itu malah mungkin ada sih menurut gua. Karena buat menurut gua yang ada di salah satu di sulfur denitrification ada di Azu. Azu plus. Iya, Azu plus. Nah, itu bisa ngolah sulfat kalau di tank. Yes. Itu buat teman-teman yang nggak tahu sulfat is not also good to have ya in tank ya. Jadi salah satu produk yang punya itu actually Azu plus Ultra Bioguard. Iya, jadi bentuknya beda sih sebenarnya dan kebutuhan beda. Jadi nah pertanyaan kedua, multi layering bakteria ini bagus nggak sih buat lo? Multi layering, multi variasi bakteria ini bagus nggak? Karena ada orang yang bilang kan kayak, gue mendingan pakai satu single bakteria karena kalau dicampur-campur crash atau what definition deh? Menurut gue sekarang selama kita nggak tahu nih ingredientnya isinya apa aja, ya nggak ada salahnya pakai multiple brand bakteria gitu ibaratnya. Ekspektasinya kita bisa bikin komunitas bakteri baik terutama yang bisa benar-benar ngedukung atau ngehandle ekosistem di tank kita gitu. Kalau misalnya cuma satu doang, sebenarnya beberapa bakteri juga udah bisa kebawa dari koral misalnya gitu. Atau kita air beli laut, koral atau dari air laut, bener. Ya. Itu juga ada gitu. Cuman ngebuat komunitas bakterinya ini konsisten
Itu yang jadi challenging lah ibaratnya gitu. Jadi menurut lu juga nggak ada masalah ya untuk Nggak ada masalah sih. Kecuali lo masukin Yakult gitu. Ya soalnya banyak banget tuh. Kemarin tuh bahas banget tuh. Kemarin pas lagi gue ketemu anak koi gitu. Kayak anak koi itu ada yang ngomong kayak, gue ngapain gue beli mahal-mahal, gue pakai Yakult aja di Dia sangat aktif bakterinya. Maksudnya kalau kita lihat di Microsoft, Yakult itu bakteri secara size lebih kecil, tapi dia bisa hunting bakteri di sekitarnya buat nge-kill gitu. Iya, dia bisa nge-kill bakteri lain kan, bener ya gitu. Jadi kayak different purpose. Mungkin gue bilang sugarnya karena ada sugar. Sugar itu buat proses isolate-nya dia, biar dia tetap bisa hidup. Betul, karena kan buat makanannya kan. Makanannya. Kan kalau lu keluarin Yakult ya pasti kolam lu juga makan sih karena ada gulanya gitu. Cuman kan kita nggak tahu itu bakterinya bisa bunuh lu punya bakteri lain atau mungkin memang nggak cocok di. Iya, itu bagus buat bakteri pencernaan, karena kalau di bakteri pencernaan kan takutnya ada patogen gitu segala macam ya. Yakult itu bisa ngebantu buat quote and quote sedikit ngeriset lah gitu komunitas bakterinya yang ada di kita. Iya, di tubuh. Bentar, ini kita ambil minuman dulu. Cut bentar biar Yusuf bisa minum. Oh, minumannya di situ. Oke, pembahasan kita memang setiap kali kalau udah ngomong selalu jauh sekali. Mohon maaf kok, terlalu antusias. Karena dia memang terlalu advance dan memang entusias. Dan sebenarnya gue sama Yusuf adalah setiap kali orang baru yang mau bikin Rift Tank bahkan di grup, akhirnya japri dia dan dia always available. Yeah. Maksud gue, semoga. I mean, to be honest, nggak semua orang. Gue kenal banyak orang jago banyak di Rift. Tapi willingly to help kayak lu tuh not much menurut gue. Iya, passion sih, Yeah, memang passion di situ. Jadi buat teman-teman kayak buat kalian yang mau japri Yusuf langsung mungkin nanti bisa join grup kita. Di situ Yusuf sering ngebacot juga kan di sana. Jadi gurunya udah ada. Jadi kita sudah digantikan oleh banyak orang yang jauh lebih ahli daripada kita. Banyak lah teman-teman juga di grup Japarif ya, ada si Andri apa Anton sih manggilnya? Andri. Gua kenalnya sebagai Anton. Yeah. Andri, ada Koheri juga gitu, ada banyak ada lah. Ada Martono, ya bisa banyak sih banyak. Bareng-bareng lah sharing buat solving problem teman-teman lah gitu di grup. Jadi cukup banyak senior sih yang ada di grup kita yang mungkin bisa nge-lead lu the right way. Kita mungkin kata itu, dan kita juga bisa happy juga bidding koral atau promotion produk ataupun jual barang lu sendiri kalau misalnya lu udah nggak mau pakai di grup ya. Boleh jual barang ya. Cuman harus tanya ke admin karena adminnya biasa itu Indra. Oh, si Indra ya? Iya, jadi Indra karena dia selalu ada di setiap komunitas. Jadi jualan barang lu biasa lebih cepat kalau kontak Indra daripada kasih di grup gua. Oke, kita ngomong udah agak sedikit jauh di proses nitrogen cycle. Jadi menurut gua tadi pembahasan yang sangat-sangat konkret ya mengenai nitrogen cycle. Nah, pertanyaan kedua, lebih baik menggunakan ikan dengan cycling, karena gue sama Ponto beda nih. Kalau Ponto sukanya isi ikan, gue sukanya pakai amonia, ammonium chloride. Ini ada namanya fishless cycling, yes, atau cycling with fish. Coba menurut lu? Kalau gue preferensi sebenarnya fishless, karena gue kadang nggak terlalu prefer buat nyiksa ikan di day one kita masukin air gitu ya. Fishless cycle juga lebih lebih terukur lah. Misalnya kan buat bisa kita cycling kita mesti punya kandungan amonia itu sekitar ya di bawah 3 ppm lah gitu. 2 sampai 3 ppm kita mesti introduce mau pakai amonium bikarbonat atau mau amonium klorin dari dokter tim, is okay, nggak masalah gitu. Jadi kita bisa start dari itu, kita bisa ukur udah sesuai kebutuhan atau enggak. Karena sebenarnya bakteri itu karena fakultatif, dia bisa switching. Takutnya kalau terlalu tinggi amonianya, dia nggak bisa mengolah menjalankan peranan utamanya sebagai bakteri nitrogen cycle gitu. Karena gini, ada waktu itu sorry gue potong, sempet kejadian customer gue itu ngisi amonia chloride sampai 5 ppm. Oh, oke. I think kalau udah ngomongin 5 karena itu batas akhir pengecekan amonia ya. Iya. Maybe actually ditaruh udah more. What happen adalah tanknya nggak ke cycle. Iya, bakterinya nggak hidup, bener. Iya, jadi amonia pun ada batasnya guys ya. Jadi certain high amonia itu
Bener, NOB AOB itu requirement-nya lumayan spesifik, kayak oksigen level itu mesti 0,02 ppm gitu, karena dia butuh kondisi anaerob. Kalau misalnya dia lebih dari itu bisa fakultatif lagi, bisa switching, mungkin ngolah sulfat jadi hidrogen sulfat gitu ibaratnya. Jadi cyclingnya prosesnya nggak kelar-kelar gitu. Nah, enaknya fishless itu apa ya? Lebih terukur sih, nggak nyiksa binatang. Ya, dan amonianya kapan ground zero bisa lu cek juga sebenarnya. Betul. Dan bisa mulai lebih cepat. Karena gini, kalau misalnya kita pakai ikan, kita kasih makan ikan kan. Ikan itu kan anggap misalnya kita kasih makan hari ini dia gitu ibaratnya. Ya baru besok jadi amonia gitu ibaratnya. Prosesnya agak sedikit ketinggalan aja gitu. Berarti secara kalau lu pada yang buru-buru cycling, kayaknya amonia jauh lebih tepat ya. Lebih enak, lebih tepat ya. Kalau misalnya kita pakai ikan lagi tengah-tengah cycling 2 hari 3 hari cycling ikannya mati mesti beli lagi. Gitu. Kita apa sih kalau mau beli lagi? Ya mungkin pakai ikan-ikan kuat kayak Nemo ya biasanya. Ya, actually Nemo itu never die sih di awal ya. Gue udah punya pengalaman banyak. Ikan yang lain nggak tahan. Tapi mungkin karena Nemo tuh lendirnya banyak kali ya. Ya mucusnya dia lumayan tebel. Iya, mucusnya tebel banget. Jadi untuk Nemo sakit itu sebenarnya cukup rare. Cuman kalau sekali dia kena Brooklynella tuh biasa bye-bye. Untungnya gue nggak. Iya. Untungnya udah berapa kali nggak. Gitu. Cuman Nemo tuh salah satu tipe ikan yang paling cocok karena buat cycling ya. Karena mucusnya itu banyak. Jadi mucus itu lendirnya banyak. Jadi dia lebih tidak rentan terkena parasit ataupun eksternal bakteri ya. Jadi Nemo paling cocok. Ada lagi nggak sih yang lu mau add on mengenai? Ya, selanjutnya pemilihan bakteri ya. Bakteri menurut gua overdose di awal nggak masalah gitu. Karena nggak ada penelitian ataupun research yang menganalisa kalau misalnya overdose seberapa banyak yang kebuang gitu, seberapa banyak bertahan itu belum ada. Jadi mungkin konsepnya itu lebih ke ya kita coba introduce bakteri As much as possible. As soon as possible dan berbagai macam strain. Ya kita lihat aja nanti jadinya kayak gimana gitu. Mungkin untuk introduce bakteri nggak selalu harus pakai yang brand gitu ibaratnya. Pakai live rock juga bisa sebenarnya. Atau kalau kita ada tank sebelumnya kita seeding dulu gitu bakterinya di tank sebelumnya, media bakterinya di tank sebelumnya itu juga bisa gitu. Sebenarnya RS 200 ini kenapa lebih saksit? Karena gue pindahin dari sono ke sini. Jadi seedingnya tuh jauh lebih cepat ya dan hasil performance-nya juga lebih. Jadi kalau buat kalian yang pingin ambil, sebenarnya kalian bisa beli pecahan batu kayak di belakang, ambil aja minta sih mungkin kayak small rock gitu ya. Especially yang ada koralinnya ya. Atau ya numpang seeding. Numpang seeding ya. Beli media bakteri numpang seeding ya. Numpang seeding bisa juga. Atau numpang ke teman-teman kalian kalau misalnya teman kalian ada di luar sana. Jadi itu mempercepat proses cycling, benar. Oke, jadi itu menurut gua cycling. Nah, terakhir nih, karena ini udah panjang nih sebenarnya pasti. Paling itu dulu kita bahas simptomnya cycle, maksudnya secara grafik, nutrien, amonia, segala macam. Boleh. Kita ngomongin nitrogen cycle itu simptomnya seperti apa sih dari? Iya, kalau misalnya kita ukur secara parameter ya, biasanya kan kalau cycle itu ada 3 parameter yang diukur. Pertama amonia, NH4, NH3, terus NO2 atau nitrit. Ketiga itu NO3 atau nitrat gitu kan. Kalau kita ngomong nitrogen cycle, pertama amonia diolah jadi nitrit oleh AOB, ammonia oxidizing bacteria. Habis itu nitrit dirubah jadi nitrat oleh nitrit oxidizing bacteria atau NOB gitu ibaratnya. Nah kalau dia jadi berbentuk nitrat, ini buat ikan atau koral ini bisa dibilang lebih nggak terlalu bahaya lah gitu, terutama ikan lah gitu ya ibaratnya. Cuman kalau misalnya masih berbentuk nitrit ini mungkin masih ada resiko ke ikan gitu ibaratnya. Yes. Nah, cycle-nya biasanya itu di 15 hari pertama amonia itu akan naik gitu. Akan naik karena ya kita dosing gitu ibaratnya. Lalu bakteri AOB ini dia akan ngolah jadi nitrit. Nah, bakteri AOB ini perkembangbiakannya lebih cepat kok dibanding NOB. Makanya nitrat itu pasti selalu ketinggalan. Biasanya nitrat itu tingginya di hari ke-30-an lah, 20 ke atas lah gitu. Karena si AOB ini bisa ngolah lebih cepat gitu dan dia lebih cepat berkembang biak juga gitu. Makanya secara grafis itu pertama dari hari pertama ke 15 atau 20 amonianya agak tinggi, habis itu dari hari 10 ke 15
misalnya ke 20-an bisa ke nitrit. 20-an itu nitritnya agak tinggi dan turun, baru nanti nitratnya agak tinggi di hari ke 20 sampai 40 gitu misalnya. Kayak gitu. Biasa sih cycling itu 20 nitrat itu max powernya nitrat naiknya tuh di 21 biasanya. 21-an ya. Ya, Kalau sukses biasanya di 21 itu nitrat udah sekitar 20 sampai 50 ppm lah betul. gitu. Peaknya mungkin di sekitar 40 ya. Hari ke 40 itu udah 25 sampai 50 ppm. Nah, biasanya itu bisa dibilang salah satu indikator bahwa proses cyclingnya itu lebih berhasil gitu ibaratnya. Nah, pas sudah di 50 ppm atau 25 ppm nitratnya, itu bisa jadi apa ya, simptom buat kita misalnya water change. Kalau misalnya kita buru-buru buat masukin koral, iya, walaupun sebenarnya kalau kita tungguin itu dia bisa turun lagi gitu, sampai ke certain number yang memang kita pengen dapat misalnya 10 ppm atau di bawah 10 ppm gitu. Ini dapat ke 10 ppm, 20 ppm itu di bulan ke-2. Dari berapa hari cycling tuh? About 60 to 80 days. Ya, jadi 60 ke 80 hari baru mulai tuh dapat segitu ya? Iya, setelah introduction to fish, diatom mulai hilang. Jadi nah, sebenarnya tadi yang mungkin gue tekankan lagi dari Yusuf ngomong adalah gue rekomen banget untuk penggantian air minimum 20% itu di hari ke 30 atau ke 40. Karena kalau kalian mau memang, karena banyak orang nggak mungkin sabar 3 bulan. Kita tuh mungkin lebih sabar karena kita udah pernah ngalamin so much shit. Learning from failure-nya too much gitu. Jadi dan to be honest karena kita juga set up, a lot of people itu cannot wait that long. Dan of course karena nggak bisa menunggu segitu lama, akhirnya resiko kematian jadi tetap ada. Ya lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi ya. Jadi sometimes people don't understand deh, lu udah 30 hari cycling nih, udah taruh koral nih. Tapi kok masih mati ya misalnya gitu ya, karena risknya very high ya, especially dengan coral introduction dan ada ikan banyak, kematian jadi juga ada. Akhirnya si amonia sama nitrat itu continuously nggak balance tuh. Iya benar. Jadi balancingnya so much trouble sampai akhirnya butuh more time malahan in the end untuk dia stabil ya. Jadi dia butuh waktu jauh lebih banyak. Ada ikan mati, terus nggak ketahuan, akhirnya amonia ya, naik lagi. Betul. Dan akhirnya skimmer lu juga biasa nge-wet langsung, tumpah lagi. A lot of things happen lah. Karena itu jadi buat kita sekarang memang kalau SP di galeri itu minimum banget. Kayak ini udah 90 days. 3 bulan ya? Iya, karena waktu awal ini kita sengaja nggak nge-cure dead rock. Ingin tahu aja sih how long it goes. Ternyata uncured dead rock itu mistake. Prosesnya jadi lebih lama. Iya, jadi buat teman-teman kayak gue rekomendasi kayak. Tapi ini dead rocknya pakai apa? Dead rock biasa aja. Ini bukan pakai. Oh, yang branded. Oh, oke. Jadi kayak sebenarnya dari dulu kan kita jual branded rock karena kita ngomongnya low phosphate sama low nitrate. Yes, itu dia yang jadi concern karena phosphate itu kalau udah keserap sama dead rock dia akan slow release di tank. Yes, nah itu yang banyak teman-teman nggak tahu. Jadi dead rock yang salah itu merilis fosfat secara perlahan-lahan. Dan sebenarnya cara curingnya cukup gampang ya. Di apain kok biasanya? Di bleach ya. Oh, di bleach. Iya. Jadi di bleach 30 hari gitu, 2 minggu. Ya sebenarnya menurut gue sih kayaknya 2-3 hari di bleach udah. Oh iya, buat bleachnya bisa cepet sih. Ya, cepet sih. Terus tinggal paling lu isi air lagi. Terus lu kasih kayak anti deklorinator kayak Prime or something. Lu bisa keringin kalau lu mau. And you put back gitu. Jadi bilas cepet sih. Gitu sebenarnya masih better daripada nggak dilakuin apapun gitu. Dan pas gue masukin pun Andri juga ngomel. Kenapa katanya? Lu gila ya katanya. Itu harusnya kan lebih hati-hati ya. Menurut gue it's okay lah, learning curve. Ya, ini kan kita buat belajar bareng aja gitu. Jadi perbedaan yang kayak pakai yang dibersihin sama enggak, resultnya so much difference gitu. Jadi kayak itu pakai full karipsi ya, gue nggak pernah ngelewatin diatom. Benar-benar. Iya. Ya diatom kan ada karena ada silikat. Iya silikat. Iya. Jadi gue nggak gitu ngelewatin gitu. Kayak dan again nggak usah takut karena everything eventually gone. Jadi gue rasa sih time ya mungkin.
Ya, mesti lebih sabar aja gitu. Maksudnya kalau pengen hasilnya bagus, mungkin kesabarannya dinaikin levelnya gitu. Ibaratnya pada saat misalnya udah 30 hari, udah WC, parameter Big 3 udah di angka sesuai, nutrien juga udah di angka sesuai, itu belum berarti proses cyclingnya kelar gitu. Ini kondisi ions ini belum tentu udah balance gitu. Dalam 2 bulan ke depan itu bisa aja nanti Mg-nya drop terus. Simptomnya gitu biasanya kalau ion belum balance, Mg-nya drop terus, mungkin bisa sampai 7 bulan Mg drop itu. Padahal nggak ada yang konsumsi, koralin nggak ada gitu ibaratnya. Karena just because not balance aja ya. Bener, belum dapat keseimbangan ionnya antara Big 3 dan lain sebagainya lah, trace element segala macam. Nah makanya baiknya kita introduce coral itu juga pelan-pelan gitu. Slowly masukin satu yang hardy dulu, yang kuat dulu. Kita lihat secara visual, kalau misalnya sehat. Nah, ngomongin coral hardy nih, kan kita ngomongin coral hardy karena teman-teman nggak tahu tuh coral hardy itu, define coral hardy itu kayak apa sih? Kasih contoh 5 coral hardy lu. Ya mungkin coral yang toleransi terhadap perubahan parameternya lumayan tinggi. Contoh. Apa ya? Mungkin zoa gitu, jenis-jenis softies, payungan. Itu lumayan hardy lah gitu ibaratnya. Terus apalagi ya, mungkin coral daging-dagingan juga masih ada beberapa yang hardy lah. Iya, yang acan-acan gitu kayak nutrien tinggi masih acan iya sih. Iya, acan indestructible. Jamur swing parameter suhu segala macam masih kuat ya. Dia kuat. Nah, tapi kalau softie beberapa ada yang butuh dingin ya. Jadi mesti seroja gitu dingin. Seroja butuh dingin, kalau nggak mekar dia. Itu. Nah, kalau buat gue sih, gue mungkin kali ini by based on experience. Oh, sama ikan juga kok. Ikan kita introduce pelan-pelan gitu. Kita masukin satu. Ya. Kita lihat nutriennya, perkembangannya gimana. Kalau misalnya sistem kita udah bisa handle, mungkin kita bisa nambah satu lagi gitu. Tapi ada resiko juga tuh, berantem. Ya, resiko berantem pasti lah. Kita kenalin dari yang, masukin dari yang very peaceful dulu lah gitu ibaratnya. Kita mesti planning, ikan tuh benar-benar mesti planning gitu ya. Dalam journey kita nge-reef itu, tank itu tuh mau isi apa aja gitu. Kita list dulu. Terus kita klasifikasiin mana yang peaceful, mana yang bakal agresif banget, teritorial segala macam. Itu kalau bisa masukin terakhir gitu ibaratnya. Gitu. Jadi most fish teritorial gak sih? Enggak juga sih. Banyak ikan-ikan yang contoh. Ya Antias nggak terlalu. Oke, jadi buat teman-teman perpanjangan kalau kita ngobrol itu selama. Gue kalau ngobrol sama Yusuf sampai jam 10 malam. Jadi kita akan selalu ngobrol dan nggak pernah stop. Jadi kita closing. Jadi buat tadi kita udah ngomongin mengenai nitrogen cycle ya. Jadi buat teman-teman yang ngomongin udah cycling, kita udah dikasih tahu tuh tips and triknya untuk bagaimana cara cycling yang baik. Bagaimana melihat cycling itu terjadi atau enggak. Dan seperti kesimpulannya adalah lu nggak usah terlalu takut. Karena semua orang mengalami masalah yang sama. Pasti ada masalahnya. Pasti ada masalah. Jadi keep playing aja. Lu bisa kesimpulan bisa adding constant bacteria at the start. Buat lebih cepat secara cycling ataupun mengejar kesuksesannya. Dan cara yang lain adalah untuk selalu mengecek parameter kalian dengan baik sehingga kalian bisa tahu kalian ada di proses mana sekarang ya. Iya. Paling tambahan dikit ya masalah live rock, dot rock tadi kan sempat kita bahas gitu ya. Sebenarnya kalau buat maaf ya beginner gitu ya yang baru terjun ke reef tank, sebenarnya pakai live rock bisa boleh gitu ya, bukan berarti nggak boleh. Cuman mesti tahu resiko-resikonya live rock gitu misalnya. Kalau secara benefit itu udah pasti komunitas bakteri itu bisa terbentuk lebih cepat. Karena dalam live rock itu udah mengandung berbagai macam bakteri lah gitu ibaratnya. Apalagi kalau misalnya kita combine dengan natural NSP gitu misalnya. Itu pasti akan bisa lebih cepat. Mungkin 2 minggu udah bisa masuk koral gitu ibaratnya. Gitu. Cuman tetap ada resikonya gitu. Kalau kita pakai live rock atau NSW, ada resiko quote and quote bawa pest gitu ibaratnya, bawa cacing, bawa mungkin bakteri-bakteri patogen juga gitu ibaratnya, atau bawa hewan-hewan aneh lah, tiba-tiba di tank kita 3 bulan ada muncul something yang kita nggak tahu gitu. Nah menurutku kalau buat beginner itu pakai ASW aja plus bakteri starter pabrikan gitu ibaratnya. Itu akan lebih mudah gitu supaya nanti teman-teman bisa lebih fokus buat ke
koralnya dibanding buat menghandle pest Iya, pest. gitu atau cons-nya dari menggunakan Karena live rock handling gitu. pestnya juga nggak gampang. Bener, itu dia. Handling pestnya nggak gampang lah ibaratnya. Tiba-tiba bawa seaweed gitu ibaratnya, itu juga lumayan tuh. Apalagi kalau misalnya sampai seaweednya outbreak di tank. Itu udah pasti parameter kacau itu. Iya. Parameter kesedot seaweed, iron kesedot seaweed segala macam. Karena mereka semua kan ngambil mineral kan soalnya. Iya, terutama buat makro alga dia emang kenceng ngambil ironnya. Makanya ada 7 part, ada 4 part gitu ibaratnya. Iya, correct. Itu sih paling tambahannya. Oke, jadi itu dulu. Nanti habis itu buat kalian yang pengen nonton lagi, karena kita bagi 2 part. Jadi mungkin next week-nya kalian juga bisa nonton lagi. Kita akan ngomongin mengenai ikan ataupun koral apa sih yang buat pemula lebih cocok buat kalian. Oke, stay tune. Take care. Bye-bye.